Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Apriana SPD dari SMK Negeri 1 Lahat, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Pusra Basir MR MPD sebagai fasilitator dan Ibu Armaniar SPD sebagai pengajar praktek. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan pra-observasi kepada teman sejawat saya, yaitu Ibu Desi Stianti, guru matematika SMK Negeri 1 Lahat. Selamat pagi Bu Desi. Ya, terima kasih Bu Desi sudah meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang sedikit mengenai persiapan kita untuk observasi kelas nantinya Bu Desi ya. Apa kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah baik. Tujuan dari observasi ini Bu Desi adalah mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas, apa-apa yang akan Ibu Desi siapkan nantinya pada waktu kita di kelas nanti, karena kan nanti kita akan berjumpa di kelas 11 DIPB ya, 11 DIPB ya. Kita mengetahui sejauh mana persiapan yang Ibu Desi lakukan untuk kegiatan kita pada saat observasi nanti di kelas, dengan harapan Ibu Desi mengajar dengan siap dan percaya diri sehingga memberikan materi dan pengajaran yang baik dan berpihak kepada murid. Ada beberapa pertanyaan nih Bu Desi yang akan saya ajukan kepada Ibu Desi ya. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Desi capai? Tujuan kan peserta didik saya harapkan mampu untuk mendeskripsikan dan menerapkan berbagai aturan pencacahan melalui beberapa contoh nyata, serta menyajikan alur perumusan aturan pencacahan kalian melalui diagram atau cara lainnya. Oke, baik sekali Bu Desi ya. Dari tujuan tadi kemudian ada area-area yang harus dikembangkan nih Bu Desi ya. Biasanya kita itu kan kalau belajar itu pengennya mengembangkan area yang seperti apa gitu. Nah, kira-kira area pengembangan apa yang akan Ibu Desi kembangkan? Area yang bagaimana, yang mana? Di sini area pengembangan yang akan saya kembangkan itu ada dua. Yang pertama di ranah pengetahuan dan yang kedua di ranah keterampilan. Di pengetahuan saya mengharapkan peserta didik mampu menyelesaikan masalah kaidah pencacahan dengan teknik membilang. Untuk di keterampilan saya mengharapkan peserta didik itu mampu menerapkan kaidah pencacahan dalam menyelesaikan masalah. Luar biasa Bu Desi. Itu akan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan murid ya. Kemudian yang ketiga nih Bu Desi, pertanyaan ketiga ya, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu Desi terapkan di dalam kelas ya? Misalnya strateginya, pembelajarannya bagaimana, kemudian metodenya Bu Desi, atau tahap-tahapan yang akan Ibu Desi lakukan saat nanti proses pembelajaran di kelas.
strategi pembelajaran yang pertama, pembelajaran ini berdasarkan diferensiasi dengan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Ini saya membagi kelompok siswa atau peserta didik sesuai dengan kemampuan, pengetahuan dan keterampilannya dan keaktifan siswa. Terus Bu, di sini model pembelajaran saya menggunakan dengan model problem basic learning ya, PBL ya. Terus metode yang digunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Oh, berarti bagus sekali sudah ya rancangan Ibu Desi tadi, karena Ibu Desi sudah mau melakukan pembelajaran diferensiasi. Memang sekarang ini kan pembelajaran diferensiasi sudah harus kita lakukan terhadap murid-murid kita, karena kan murid itu akan lebih menyenangkan bagi mereka untuk belajar kalau kita sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Jadi kalau Ibu Desi sudah melakukan bahwa murid itu harus dilihat dulu persiapannya, kemudian kebutuhannya bagaimana, kan, kemudian minatnya bagaimana. Berarti Ibu Desi akan mengelompokkan anak-anak itu berdasarkan minat, kemudian kemampuan dan kesiapan murid gitu Ibu Desi ya. Apalagi KSE itu kan memang harus kita lakukan, karena kalau siswa sudah melakukan kompetensi emosional, sosial emosional itu, maka murid itu akan menjadi murid yang luar biasa Ibu Desi. Itu saya sangat mengapresiasi apa yang Ibu Desi lakukan. Kemudian kira-kira media pembelajaran yang Ibu Desi gunakan? Di sini saya menggunakan contoh masalah yang tersedia di buku yang akan digunakan peserta didik, dan peserta didik atau siswa akan saya berikan LKPD buku. Oke, ya benar sekali Bu Desi ya, bagus sekali itu persiapannya. Kemudian mau saya beritahukan Bu Desi ya, kalau seandainya sekarang ini kan kita itu di KM itu Bu Desi ya, itu bukan lagi siswa tapi murid ya. Jadi kita sebutkan murid-murid gitu ya, karena kan menurut Hajar Dewantara itu sudah murid-murid ya. Oke ya. Kemudian kira-kira waktu pelaksanaan untuk observasi kita ini kapan nih Bu Desi? Di sini kita akan melakukan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 di jam 1.2 di kelas 11 DPIB. Oh itu ya. Maka kita akan bertemu nanti di hari Senin tanggal 3 April 2023 jam 1.2 Bu Desi ya, di kelas 11 DPIB ya. Nanti saya akan ke sana, akan saya temui Bu Desi pada jam ke-1 ke-2, dan saya akan mencatat apa-apa yang Ibu Desi lakukan pada saat observasi nanti Bu Desi ya. Karena dari pembelajaran Ibu Desi nanti kita harapkan akan menghasilkan sesuatu yang perbaikan bagi Ibu Desi sendiri, kemudian perbaikan bagi diri saya ya Ibu Desi ya. Kemudian kira-kira apa yang Ibu Desi dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Di sini saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan, masalah apa yang akan saya pecahkan bersama-sama murid tadi, sehingga pembelajaran pada saat itu dapat berjalan dengan baik. Murid mampu menyerap pembelajaran yang akan saya laksanakan pada saat ini. Mungkin itu saja Bu untuk saat ini. Oke ya, terima kasih banyak ya Bu Desi ya. Semoga apa yang akan kita lakukan nantinya di kelas akan berhasil sesuai dengan harapan kita. Terima kasih Bu Desi sudah meluangkan waktunya, sudah mengganggu mungkin Bu Desi lagi mengajar nih. Ya, terima kasih Bu Desi. Sampai jumpa di hari Senin tanggal 3 April 2023. Terima kasih Bu Desi ya. Sama-sama Bu.
peluang kaidah tentang kaidah pencacahan mengenai aturan perkalian. Sebelumnya lihat teman kamu ada tak yang nggak hadir di sini? Ada? Ada semua. Ya, tetap semangat dalam pembelajaran hari ini. Materi kita peluang kaidah pencacahan mengenai aturan perkalian. Tujuannya adalah supaya kalian mampu menganalisis dan memecahkan masalah kaidah pencacahan dengan aturan perkalian. Terus sebelum itu, apakah kalian ingat apa itu yang dinamakan kaidah pencacahan? Ayo, ada yang ingat? Ada yang bisa kaidah pencacahan? Ayo, siapa? Ayo silakan, Zita. Pencacahan apa? Kaidah pencacahan didefinisikan sebagai suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan hitung. Ya, itu adalah pengertian dari kaidah pencacahan. Yaitu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dari suatu percobaan tertentu. Rumusnya sudah dibahas ininya ya, contohnya kita bagi kelompok untuk menjawab soal di halaman 122. Dapat 122 ya, nomor 1. Silakan kalian mengerjakan soalnya. Soalnya sama, permasalahannya sama. Walau tadi. Ayo 122. Telah diberikan, kita mempresentasikan hasil yang akan kalian jawab melalui perkelompok. Sekarang untuk kelompok pertama dulu ya, untuk menjawab soalnya silakan Suci. Demikianlah pembelajaran tentang kaidah pencacahan hari ini, tentang aturan perkalian. Di sini kalian telah mampu untuk menganalisis dan memecahkan masalah kaidah pencacahan tentang aturan perkalian. Dan
pengfaktoran dan permutasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Lili. Sesuai dengan janji kita kemarin sudah kita melakukan observasi di kelas, maka kita akan melaksanakan wawancara atau sedikit bincang-bincang dengan Ibu Desi ya mengenai kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan di kelas kemarin Ibu Desi ya. Terima kasih Bu Desi atas waktunya Bu Desi ya. Ada beberapa hal juga nih Bu Desi yang akan saya ajukan ke Ibu Desi berupa mungkin pertanyaan atau apa Ibu Desi ya. Ada beberapa hal atau pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Desi mengenai apa-apa yang sudah kita lakukan di kelas kemarin Bu Desi ya. Yang pertama, kira-kira hal-hal yang sudah berjalan baik menurut Ibu Desi yang sudah Ibu Desi lakukan ketika Ibu Desi melakukan observasi di kelas kemarin apa? Hal-hal yang baik di sini anak-anak antusias dalam mengikuti pembelajaran. Terus ada juga hal-hal yang masih harus diperbaiki Bu di sini, yaitu keberanian siswa dalam melakukan presentasi yang masih belum muncul di sini. Ya, benar sekali Bu Desi ya, setiap proses pembelajaran itu pasti ada yang sudah berjalan dengan sangat baik, ya ada yang belum baik dan harus kita kita perbaiki lagi kan itu merupakan suatu proses dalam kita melaksanakan pembelajaran Bu Desi ya. Kemudian dari hal-hal yang akan Ibu perbaiki, kira-kira strategi yang akan Ibu Desi lakukan untuk memperbaiki yang kata Ibu Desi tadi yang belum baik tadi. Strateginya mungkin di sini anak-anak akan saya berikan soal yang lebih menarik sehingga anak-anak mampu mendeskripsikan, memecahkan soal dengan cara mereka sendiri dan mampu mempresentasikan dengan bahasanya tersendiri. Ya, itu sangat bagus sekali Bu Desi ya, karena memang anak-anak itu harus melaksanakan sesuatu itu berdasarkan kehendak mereka. Dan sekarang ini pembelajaran itu harus kita lakukan bahwa bukan kehendak guru, tapi kehendak murid. Ya, memang itu sudah luar biasa apa yang akan Ibu Desi lakukan. Kemudian yang ketiga nih, apa kira-kira yang akan Ibu Desi kembangkan lagi ke depannya seperti itu? Saya berusaha terus untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan ditekankan kepada murid sehingga murid diharapkan lebih aktif, nyaman dalam proses pembelajaran dan murid lebih mencintai dan bahagia dalam belajar matematika. Oh, luar biasa Bu Desi ya, karena kan kalau pembelajaran matematika ini kan rasanya murid-murid itu memang tidak begitu minat Bu Desi ya, karena menjadi momok sebagai seorang guru matematika bahwa mata pelajaran itu tidak dicintai oleh anak-anak. Tapi luar biasa Ibu Desi ya, karena Ibu Desi akan terus mengembangkan atau memperbaiki cara pembelajaran Ibu Desi supaya atau strategi Ibu Desi metodenya supaya anak-anak atau murid-murid kita itu uh, supaya murid-murid kita itu mencintai pelajaran matematika. Luar biasa Ibu Desi ya. Nah, dari apa yang kita lakukan kemarin Ibu Desi ya, dari kita kemarin observasi, kemudian kita observasi di kelas, kemudian Ibu Desi sudah melakukan pembelajaran di kelas ya dengan berbagai macam metode, dengan berbagai macam cara. Kira-kira apa perasaan Ibu Desi setelah melakukan observasi di kelas? Alhamdulillah saya senang sekali Bu karena sebagian besar rencana pembelajaran yang saya laksanakan terlaksana walaupun masih banyak
kekurangan di sana sini, dan hasilnya lebih maksimal berkat bantuan Bu Lili. Oke. Juga dalam persiapan pembelajaran yang akan saya lakukan kemarin, meskipun ada yang kurang, dari situ saya melakukan refleksi, perbaikan-perbaikan untuk pembelajaran yang selanjutnya dan akan datang. Luar biasa Ibu Desi ya, karena memang kita sebagai seorang guru itu memang harus melakukan refleksi diri. Iya. Setiap selesai kita melaksanakan pembelajaran, memang kita harus melakukan refleksi diri kita. Bagaimana kita memberikan materi ya, bagaimana kita metode yang kita lakukan, kita ambil tadi, apakah sudah benar atau belum, atau bagaimana dengan murid-murid kita tadi, apa mereka sudah antusias misalnya ya. Nah, memang itu harus kita lakukan. Itu sudah luar biasa Ibu Desi ya. Itulah harapan kita sebagai seorang pendidik, supaya guru-guru kita ini bisa merefleksi diri, karena melakukan refleksi diri itu adalah luar biasa hasilnya nantinya, karena kan kita sudah menyadari apakah kita sudah baik atau belum. Kemudian bagaimana kira-kira ada enggak perbandingan ya selama ini, yang selama ini Ibu Desi lakukan cara mengajarnya dengan yang kita lakukan kemarin? Kalau menurut saya ya, saya lebih senang saat ini Bu, karena perencanaan yang saya buat lebih maksimal, dan murid kelihatan lebih antusias dalam melakukan proses pembelajaran. Ya, baik Bu Desi. Kemudian dari proses observasi kita di kelas kemarin, ada nggak Ibu Desi menemukan hal-hal baru? Hal-hal baru yang ditemukan pada saat pembelajaran kemarin terkait dengan pemenuhan kebutuhan belajar siswa atau belajar murid di situ. Ya, kebutuhannya ya. Karena selama ini kan kita memang belum memetakan kebutuhan murid itu kan. Iya. Karena pemetaan murid itu minat ada 3 kan, ada minat, ada kebutuhan, kemudian ada 3 itu Bu Desi ya. Jadi memang kebutuhan siswa itu harus memang kita tinjau ya, kebutuhan murid itu. Kemudian yang berikutnya, masalah kompetensi yang akan dikembangkan kemarin ya, ada kompetensi yang akan dikembangkan ada 2 kemarin ya, ada pengetahuan dan keterampilan nih. Apakah sudah, menurut Ibu Desi, apakah sudah berhasil? Menurut saya sudah, dari kompetensi pedagogiknya, pengetahuannya, sudah terlihat anak-anak lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dalam kompetensi kepribadian, alhamdulillah saya sudah bisa mengontrol emosi saya pada saat proses pembelajaran. Sudah bagus sekali ya, tapi Ibu Desi sudah bisa memanage ya, keadaan ya, keadaan atau emosi ya. Kemudian apa nih kompetensi yang akan atau ingin Ibu Desi tingkatkan ke depannya? Saya tetap menginginkan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik saya, terutama menerapkan pembelajaran kompetensi yang diferensiasi seutuhnya, terutama dan tidak hanya kontennya saja, juga proses dan hasilnya. Murid ini daya serapnya bagaimana sehingga saya dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam proses pembelajaran. Ya, luar biasa Ibu Desi ya, harapan ya, Ibu semoga Ibu Desi bisa benar-benar melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Karena kan memang siswa itu kan memang bukan hanya proses saja, mereka kan harus memiliki sesuatu yang mereka hasilkan seperti itu yang konten tadi Ibu Desi ya. Ya. Kemudian kembali lagi ke strateginya untuk pencapaian Ibu Desi dengan keinginan yang Ibu Desi
namanya gunakan. Oh iya. Di sini saya sharing dengan teman-teman sejawat seperti Bu Ili dan kelompok MGMP Deta yang ada di sekolah dan di sekolah-sekolah lain begitu. Terus yang kedua, saya ingin mengikuti diklat-diklat pengembangan diri. Terus yang terakhir, ingin sekali saya mengikuti tes guru penggerak yang setelah Ibu Lili lakukan atau ini untuk angkatan berikut-berikutnya, Bu. Kalau Ya, ada. luar biasa Ibu Desi ya. Itulah strategi yang luar biasa dari Ibu Desi ya. Semoga Ibu Desi bisa. Dan harapan saya memang ya Bu ya, setelah saya ada rekan-rekan kita menyusul supaya mereka bisa mengikuti calon guru penggerak ini. Karena calon guru penggerak ini kan luar biasa Bu, ilmunya, luar biasa. Memang harus ikut di guru penggerak ini supaya kita bisa mengadakan perubahan-perubahan atau pengembangan-pengembangan yang ada di sekolah kita ini menuju lebih baik supaya murid-murid kita berkarakter gitu ya, berdasarkan kodrat pelajaran Pancasila itu. Ya Bu Desi, demikianlah pasca observasi kita